Terselip di antara hingar-bingarnya kawasan wisata Parangtritis, rumah sederhana yang nyaris ambruk ini memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kondisinya kini sangat memprihatinkan, menanti ambruk seiring laju roda zaman. Senyum Indonesia sejenak mengunjunginya. Di setiap perjalanan yang kulakukan, selain aku ingin mengabadikan tempat yang aku kunjungi, aku juga ingin menyampaikan sebuah kabar. Entah kabar mengenai keberadaan tempat yang aku tuju, kabar mengenai sedikit sejarahnya, atau juga mungkin kabar tentang keprihatinan. Ya, keprihatinan mengenai semakin minimnya perhatian generasi bangsa terhadap keluarbiasaan jejak para pendahulu bangsa ini. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Di antaranya mungkin, ini hanya sebuah kemungkinan, aku yang telah lahir lebih dulu dari para generasi bangsa, terlalu menyibukkan diri menceritakan kisah-kisah kejayaan bangsa lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan bangsa ini. Dan lucunya, nilai kebaikan yang diambil dari kisah tersebut justru tidak bisa diaplikasikan pada kehidupan nyata bangsa ini. Dan akibatnya kita menganggap seolah para pendahulu bangsa ini hanya sekedar kisah kosong tanpa makna apapun. Dan kita tidak bahagia untuk membanggakannya. Sebelum semakin jauh melantur, kutepikan motorku dulu ke sebuah tempat di sekitaran Dusun Grogol 9, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Sekilas tak ada yang istimewa dari rumah yang terlihat tak terurus ini. Hanya sebuah pendopo di halaman rumah, dan di belakangnya terlihat bangunan dengan potongan-potongan kayu yang ditumpuk begitu saja. Di pendopo juga terlihat bawang merah yang digelar di atas alas. Sebagian besar penduduk di wilayah ini memang seringkali menanam bawang merah sebagai salah satu komoditi pertanian. Di balik kesederhanaan rumah ini, ternyata pernah menjadi persinggahan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan pasukannya ketika melakukan strategi perang gerilya di saat masa revolusi fisik. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya untuk kedua kali. Merasa kondisi Yogyakarta tidak aman, Jenderal Sudirman kemudian disarankan untuk meninggalkan Yogyakarta menuju ke arah Bantul. Kala itu, perjalanan Jenderal Sudirman menuju Bantul penuh dengan ketegangan. Pasukannya terus diintai Belanda dari darat maupun udara. Dalam perjalanan tersebut, Jenderal Sudirman seringkali merubah rute atau berpindah-pindah lokasi untuk mengelabui Belanda. Taktik beliau tersebut dikenal bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melemahkan posisi Belanda. Kemudian dikisahkan beberapa kali Jenderal Sudirman harus menghadapi penghadangan dari pihak Belanda. Pemantauan yang begitu ketat tersebut mengisyaratkan bahwa perjalanan yang dilakukan tidak selalu mulus.
Selain ketatnya penjagaan pihak Belanda kala itu, kondisi kesehatan Panglima Besar Jenderal Sudirman juga tidak dalam kondisi prima, sebab beliau dalam kondisi sakit dan hanya satu paru-parunya yang tersisa. Namun kondisi tersebut tidak membuat beliau surut dan menyerah. Selama 7 bulan, Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin pasukan dengan bergerilya dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, mulai dari Yogyakarta hingga ke Jawa Timur juga ke Jawa Tengah. Dan kabarnya pula dari rumah inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman kemudian mulai diangkut dengan menggunakan tandu yang dibuat oleh warga dengan menggunakan kursi yang ada di rumah ini. Sepertinya tidak begitu banyak yang tersisa di rumah singgah ini, hanya sebuah prasasti yang menjadi penandanya. Bagian-bagian rumah dan pendopo sudah banyak sekali yang mengalami kerusakan dimakan waktu dan cuaca. Namun hal tersebut bukanlah sebuah masalah bagiku. Sedikit banyak aku bisa merasakan beratnya perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, meski lokasi ini terbilang masih termasuk titik awal perjalanannya sejak dari Yogyakarta. Dan kemudian aku pun segera mencoba mengikuti papan penanda jalur gerilya yang ada di depan rumah tadi. Melalui jalan perkampungan yang saat ini kondisinya sudah mulai padat. Lewat jalan inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman dibawa dengan menggunakan tandu, dalam kondisi yang tegang karena setiap saat bisa saja serangan pihak Belanda terjadi. Aku pun kemudian segera menuju ke sebuah monumen. Lokasinya tepat berada di depan Terminal Parangtritis. Meski kawasan pantai selatan ini banyak sekali dikunjungi wisatawan, tapi hanya sedikit sekali yang menyadari keberadaan monumen ini. Kabarnya di lokasi inilah pertama kali terjadi pergantian pengangkat tandu. Tentunya jalan yang ada di depan monumen ini dahulu belum sebesar ini. Sebab di Sungai Opak pun belum ada jembatan dan untuk menyeberang masih harus menggunakan getek bambu. Lokasi berdirinya monumen ini terbilang cukup luas. Terlihat ada sebuah bangunan menyerupai tandu yang pernah digunakan mengusung Jenderal Sudirman kala itu. Juga terdapat tugu dengan relief berupa gambar yang menceritakan perjalanan gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sekilas memang hanya seperti ini bentuk dan kondisinya, dan mungkin hal tersebut pula yang menjadikan monumen ini sepi tanpa pengunjung. Jangankan untuk mengetahui sejarahnya dan cerita-cerita heroik di baliknya, untuk sekedar menoleh dan mengetahui tempat apakah ini saja mungkin sama sekali tidak terpikirkan bagi para wisatawan di Parangtritis ini. Dan hal tersebut juga tidak bisa disalahkan. Sejenak aku tinggalkan monumen ini, berharap seiring berjalannya waktu, semakin banyak kisah atau momen sejarah yang bisa diceritakan kembali sebagai sebuah kebanggaan terhadap bangsa ini.